Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mencoba untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya, Afia Zakia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Makassar. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Karmawati SPD MPD, serta pelatih praktik saya Arham Indrawati dari Program Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Makassar. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman serta cenderung mempermalukan dirinya. Sedangkan tujuan budaya positif yaitu pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebijakan yang universal. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas dan murid, serta murid mampu menerapkan dan menjelaskan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sebagai lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang telah dilakukan pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali-wali kelas di tiap-tiap kelas masing-masing dalam penerapan keyakinan kelas, serta memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan tentu saja pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah juga diperlukan, dan yang tak kalah pentingnya adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, berikut kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Makassar, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek beserta pendamping, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan aula ini guna mengikuti sosialisasi implementasi kurikulum merdeka dan juga budaya positif SMA Negeri 4 Makassar. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, arahan, bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak disilakan. Terima kasih Assalamualaikum terima kasih
lebih maju kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah negeri. Kemudian apa yang disampaikan nanti kami perhatikan kemudian dilaksanakan sehingga kita semua bisa dikatakan memiliki kinerja yang baik, karena yang dekat ini yang selalu menjadi target pemilihan 10 tahun dan coba akumulasi atau 1 tahun sampai 3 tahun sampai maksimal 5 tahun untuk dievaluasi. Ya, apakah kontraknya diperpanjang atau tidak? Tapi kalau misalnya kinerjanya bagus, kenapa tidak? Untuk itu kami mengharapkan bisa bersinergi ya untuk memberikan sekolah ini. Saya kira itu arahan saya. Di bawah sudah disampaikan juga arahan atau materi yang disampaikan oleh Ibu. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah memberikan ide yang terbaik untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, tadi arahan dari Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Makassar. Terima kasih. Yang berikutnya adalah pemberian materi oleh Ibu Afia sebagai Komite Pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum Merdeka dan pengembangnya, kurikulum itu namanya Komite Pembelajaran. Ya, oleh karena itu tentu melalui kesempatan ini Bapak Ibu utamanya yang berasal dari P3K itu informasi yang sangat penting di dalam melaksanakan pembelajaran utamanya Bapak Ibu Guru, termasuk juga Bapak Ibu Akasih dengan PKP-nya supaya lebih ada muatan di dalam melaksanakan itu sehingga tentu lebih mantap dalam pelaksanaan. Saya kira demikian. Saya berikan waktu kesempatan kepada Ibu Afia. Jalan-jalan ke pasar tidur. Jangan lupa beli cappuccino. Saya buka presentasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi astagfirullah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul
Terima kasih sudah jadi budaya positif salah satu antaranya adalah penyambutan siswa di pagi hari. Ini adalah merupakan suatu budaya positif yang membangun karakter pada anak kita. Adapun tidak lanjut ini kita perlu bagi secara rinci ya tanggung jawab pada setiap hari. Kemudian bukan berarti bahwa Wakasek dan jajarannya serta guru yang lain itu tidak menyambut ya. Tapi kita berikan sebagai penanggung jawab yang ini pelaksanaan penyambutan setiap hari. Karena kita ini adalah 5 Wakasek, maka kita bagi habis 5 hari kerja setiap pekan. Nah, kita tetapkan untuk hari Senin itu adalah kesiswaan dan pendampingnya. Dan ini juga menyangkut tentang pelaksanaan upacara pada setiap hari Senin. Kemudian pada hari Selasa yaitu Wakasek bidang sarana dan prasarana dan pendampingnya. Kemudian hari Rabu itu Wakasek bidang humas dan pendampingnya. Jadi dia harus bertanggung jawab ini mengikuti pelaksanaan penyambutan siswa pada setiap hari. Kemudian pada hari Kamis adalah Wakasek SDM dan pendampingnya. Ya, kemudian hari Jumat ya Wakasek kurikulum dan pendampingnya. Jadi ini kita bagi ini yang sebagai penanggung jawab. Kemudian seandainya bisa ya semua guru dan pegawai yang ada di SMA Negeri 4 Makassar ini ya harus menyambut. Ya. Kenapa harus menyambut Bapak dan Ibu? Itu pertanda bahwa kita menghargai kehadiran kita untuk belajar di sekolah. Ya, tentu pada saat kita menyambut itu ada aturan-aturan mainnya ya. Jangan kita menyambut ibarat kita menyambut tamu itu dengan muka yang tidak bersahabat, pasti lain tanggapannya. Jadi pada saat kita menyambut ya sama hanya kalau kita menyambut tamu kita di rumah. Ya, kalau kita menyambut tamu kita di rumah tentu kita harus duluan tiba dibanding dengan tamu. Kalau tamu duluan tiba di rumah tak kemudian kita supaya tuan rumah menyusul lain ceritanya. Ya pasti penilaian tamu ini akan berbeda. Sama juga dengan tamu penyambutan siswa. Kita mengharapkan teman-teman yang punya tugas tanggung jawab sebagai penanggung jawab, ya mereka semua ini harus lebih awal tiba dari yang lain. Kemudian lagi itu lebih sambung lagi berikutnya. Ya, sehingga semuanya itu merasa bahwa kita ini adalah merupakan suatu keluarga yang siap menyambut tamu-tamu kita pada hari ini. Ya, tamu-tamu kita yang kita anggap ini adalah merupakan siswa-siswa kita. Iya, dengan memberikan salam, memberikan senyum di pagi hari itu hal yang bersifat positif. Dan ini budaya-budaya yang kita harus kita jaga dan kita kembangkan. Bahkan kalau bisa, ya pada saat pulang juga harus seperti itu. Iya, hanya kita pada saat pulang di sini belum terpenuhi dengan baik. Namun kali ini juga kita harapkan seperti itu. Pada saat kita pulang kita harus menyambutnya melewasnya. Ini yang kita pikirkan kita. Tapi ya kita fokuskan dulu penyambutannya. Nanti kalau misalnya penyambutan sudah oke, baru kita lanjut lagi pada pelepasan. Oke, silakan. Kemudian saya kira itu yang perlu sampaikan. Nah, karena kita anggap ini merupakan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, budaya-budaya baik yang harus kita kembangkan. Dan bisa
Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Pak, saya punya tanggung jawab hari Senin. Mungkin saya bisa bertukar dengan Pak Hermanto karena hari Senin saya dengan teman-teman kesiswaan itu koordinir upacara. Iya, jadi jangan sampai ada terlambat upacara karena kita masih di penjemputan. Iya, itu saja. Oke, terima kasih. Jadi Pak Armanto siap ya? Jadi Pak Armanto di hari Senin dan pendampingnya, kemudian hari Selasa sarana dan prasarana, kemudian hari Rabu kesiswaan dan pendampingnya, kemudian hari Kamis lokasi SDM dan pendampingnya, kemudian hari Jumat kurikulum dan pendampingnya. Sekira itu ya. Ya ditambah dengan teman-teman yang cepat tiba di sekolah, harus mengambil tempat untuk menyambut teman-teman kita. Dan ini insya Allah kalau misalnya ini sudah teratur kita lakukan, kita akan memvideokan. Ya, saya baru cari ini bidang IT yang bisa membuat video-video klipnya ini. Ya, kalau di tempat saya lama memang sudah ada. Saya tinggal kalau sudah video klipnya. Kasih saja Pak. Siapa yang bisa? Pak. Mana? Silakan saya. Iya. Sebagai yang sebagai Bapak saya SDM juga ya. Saya mengharapkan semua kegiatan-kegiatan itu bisa dibuat dokumentasinya. Pasti pasien kan memang mengelola websitenya sekolah Pak. Jadi memang patut kalau Iya, baik kemarin saya sudah komunikasi. Tapi yang menjadi masalah karena website SMA 4 Makassar tidak muncul. Ini mungkin pengelolaannya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, ya, karena aplikasi atau misalnya rekanan yang digunakan sama dengan rekanan yang digunakan di sekolah sebelumnya yaitu School Media. Itu ya School Media. Hanya barangkali Pak Sulman dan saya, oke. Saya bayar. Oh, bukan kita yang bayar. Ya, seharusnya pengelolaannya itu menyampaikan ke bendahara kepala sekolah bahwa kalau kita menggunakan School Media ada kewajiban yang kita harus penuhi. Nah, itu yang harus sampaikan. Ini yang dibayar, itu saya bayar itu 4.200.000 setiap tahun. Itu 200 setiap tahun, setiap tahun itu diupdate. Sehingga segala kegiatan-kegiatan sekolah yang kita penting itu kita upload di situ, sehingga semua orang bisa melihat. Nah, gitu. Ya, Mas Zulhan gitu ya. Jadi kita berikan tanggung jawab sama Pak Zulhan untuk bikin video-videonya ya. Jadi sudah ada dokumentasi, ya berarti Pak Zulhan harus datang lebih pagi nih. Jangan sampai sudah bubar belum datang orang yang memberikan dokumentasi. Nah, ya, iya, harusnya begitu. Sama halnya kalau itu orang ya, dia harus lebih duluan datang daripada yang lain. Kerjaan sampai sudah bubar baru mau direkam kan sudah lewat. Ya, oke, Mas Yunus, siap ya? Bisa di maksudnya orang yang sudah yang foto itu saya maksudnya tidak harus kayak Biasa auditornya itu udah tahu bahwa mana gambar yang paling oke, mana video yang paling oke, terus bisa dilihat lagi kan gitu ya. Auditornya itu yang tahu persis. Nah, itu makanya udah harapkan. Oke. Ada mana kameranya sekolah yang ada kameranya semua? Iya. Kita bisa simpan saya di ruangan itu. Pas Sulhan itu tinggal ambil. Nah, begitu dia yang lain kalau ada yang butuh tinggal ambil, gitu ya. Jadi jangan disimpan oleh satu orang sehingga semuanya bisa pakai. Ya kalau perlu ya kasihkan Pak Sulhan ya, Pak Sulhan ini tanggung jawabnya. Ya, Pak Sulhan ya. Ya kalau misalnya kurang, ya nanti kita tambah lagi kameranya satu. Iya. Kenapa tidak Pak? Saya kira kalau dibutuhkan kita siap untuk pengadaan. Saya kira itu yang perlu sampaikan ya buat dia. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ya, dan video bisa jalan ini.
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di seluruh bisa bermanfaat untuk kita, untuk siswa dan kita orang lain. Saya kira itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dan penyampaian teknis masalah budaya sekolah yang telah kita laksanakan setiap harinya, setiap paginya oleh kepala sekolah, dan saya tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah UPT SMA Negeri Makassar yang telah memberikan saya kesempatan memfasilitasi saya dalam pelaksanaan, karena ini adalah salah satu bentuk penugasan yang diberikan dari pendidikan calon guru penggerak. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk pelaksanaan pembelajaran kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, saya mulai dalam best practice implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Makassar. Namun perkenalkan saya dulu. Jadi nama saya Afia Sakia. Kemudian saya tinggal di Goa, Samata. Kemudian pendidikan terakhir S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Kemudian saya di sini sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian dalam ketika kita mendapatkan program sekolah penggerak, alhamdulillah saya menjadi salah satu dewan komite pembelajar sekolah penggerak, yaitu dari pelajaran bahasa Inggris. Dan selanjutnya tahun 2021 saya menjadi koordinator proyek tahun pelajaran 2021-2022, maaf. Kemudian karena tahun 2021-2022 adalah tahap awal kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga seluruh tema yang dilaksanakan di sekolah kita itu sama. Kemudian selain itu saya juga setelah mengikuti komite pembelajar, kami ada beberapa orang diundang untuk menjadi narasumber praktik baik IKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, jadi sekilas tentang profil sekolah kita yang menjadi sekolah penggerak sekolah penggerak, yaitu kita mengikuti PSP angkatan pertama. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, jadi ada 4 sekolah kalau tidak salah Pak ya, yang 4 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PSP, di mana untuk dalam mengikuti PSP ini bukan hal yang mudah, di mana kepala sekolah harus mengikuti beberapa rangkaian esai, evaluasi dan sebagainya sehingga bisa diberikan program sekolah penggerak ini. Ya, dan banyak rangkaian-rangkaian yang telah kita sudah laksanakan sampai saat ini terkait dengan IKN, dan IKN itu belum dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Sekedar informasi, nanti IKN itu akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025 untuk seluruh sekolah di Indonesia. Jadi kita alhamdulillah adalah sekolah pertama yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, mungkin saya di sini hanya menggambarkan sekilas tentang yang mana sih yang disebut dengan kurikulum merdeka, dan yang mungkin saya bahas sedikit tentang kurikulum K13 ya. Jadi perbedaan antara K13 dengan IKN itu, kalau IKN kita menggunakan ada yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi selain tujuan pendidikan nasional, ada profil pelajar Pancasila yang dulu bukan disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah nanti kita kaitkan dengan budaya sekolah. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah
pemerintah menetapkan struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Sedangkan kita sekolah menetapkan SOP ya, yang di dalamnya berisi visi misi satuan pendidikan, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya nanti akan dituangkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, karena setiap proyek itu tidak perlu membuat seluruh membuat semua profil pelajar Pancasila. Kemudian kita menyusun yang disebut dengan ATP, modul ajar, bahkan LKPD. Ya, insya Allah kita harus berinovasi mengembangkan. Jadi di sini di sini kita tidak diberikan secara konkret seperti K13, kita diberikan secara konkret materi-materi, tetapi dalam di KM itu kita diberikan secara gelondongan. Jadi secara general kita yang ditanamkan kepada peserta didik, kemudian menjadi output bagi kita yang mereka akan bawa di kehidupan mereka kelak. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu terbit berdasarkan tujuan pendidikan serta filosofi Ki Hajar Dewantara. Barangkali Bapak Ibu sudah tahu yang mana disebut dengan profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensinya itu apa saja, tetapi barangkali untuk lebih mudahnya ya saya akan memberikan akronim dari profil pelajar dimensinya, yaitu makan roti manis. Makan roti manis itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Jadi bagaimana siswa kita ini nanti kita didik sehingga memiliki karakter seperti itu. Kemudian makannya berkebinekaan global. Ro-nya itu bergotong royong, I-nya itu kreatif, Ma-nya itu mandiri, dan Nis-nya itu adalah bernalar kritis. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, istilahnya sekarang. Ya, kita lanjut. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila itu ada empat penempatannya, yaitu harus dilaksanakan di budaya sekolah. Jadi kesehariannya kita, kesehariannya semua stakeholder serta peserta didik itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Jadi salah satunya itu adalah sambutan yang dilaksanakan di sekolah kita, sambutan siswa, yaitu salam 5S ya, itu sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kandungan profil pelajar Pancasila. Dan mungkin juga Bapak Ibu bisa memberikan inovasi-inovasi apa budaya sekolah yang bisa kita laksanakan di sekolah kita sehingga lebih mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian bukan hanya dilaksanakan sebagai budaya sekolah, tetapi juga dalam suasana intrakurikuler, yaitu pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu ya harus disisipkan selalu karakter profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian barangkali kita berpikir bahwa proyek itu selalu termuat dalam pembelajaran kita. Yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak termuat dalam intrakurikuler, tetapi dia memang berdiri sendiri. Ada alokasi khususnya Bapak Ibu. Jadi ada alokasi khususnya. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan 4 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi alhamdulillah sudah ada 4 proyek yang sudah kita laksanakan, 4 tema. Jadi nanti kalau kita sudah mulai masuk tahap berkembang, akan ada barangkali ada beberapa tema yang bisa dikembangkan dalam tahap berkembang ini. Tahap awal memang masih 1 tema, tapi nanti tahap berkembang mungkin sudah bisa berkembang lebih banyak lagi per kelasnya, bukan per tingkat lagi. Selanjutnya profil pelajar Pancasila ini perlu juga ditanamkan dalam ekstrakurikuler. Ya, jadi Bapak pembina ekskul itu harus senantiasa memasukkan
Jadi ini kita masuk pada budaya positif. Budaya positif yang akan nanti saya bahas yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang ini yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru KIKM. Jadi pembeda antara IKM dan K13. Kalau K13 dulu kita mengejar yang disebut dengan rangkaian materi-materi yang sudah disiapkan. Tapi di sini kita harapkan bahwa capaian pembelajaran kita memberikan materi berdasarkan capaian pembelajaran. Kita barangkali susah untuk mengejar materi apabila peserta didik kita belum mencapai ketuntasan. Dan di sini ada yang disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan barangkali adalah diagnostic assessment barangkali kita. Jadi kita awal pembelajaran melakukan diagnostic assessment, kita menilai sejauh mana kemampuan peserta didik kita dalam pelajaran kita, karena kita tidak bisa memaksakan setiap peserta didik menguasai seluruh mata pelajaran. Sehingga pastilah setiap peserta didik memiliki bakat, minat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita melaksanakan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang materi kita. Jadi kita mengukur pengetahuan mereka lewat diagnostic assessment. Namun Bapak Ibu, bukan hanya kita mengukur pengetahuan mereka, tetapi kita perlu mengetahui juga non-kognitif mereka. Salah satunya adalah gaya belajar mereka. Ya, jadi karena setiap anak memiliki gaya belajar. Ada siswa yang memiliki gaya belajar visual, ada yang memiliki gaya belajar kinestetik, ada yang memiliki gaya belajar audio. Sehingga ketika ada anak-anak yang selalu berjalan ketika kita mengajar, jangan langsung barangkali kita menegur. Mungkin teknik mereka menguasai suatu pelajaran itu dengan berjalan misalnya, tetapi pasti ada juga nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan kepada mereka sehingga mereka tidak melakukan hal yang melanggar etika. Jadi ini kita sebentar kaitkan dengan budaya positif. Jadi kita memaklumi mereka memiliki gaya belajar kinestetik misalnya, namun ada etika yang mereka harus, atau nilai-nilai kebajikan yang mereka harus pegang juga. Jadi pembiasaan yang menjadi mereka ketahui, oh kalau saya begini berkali kalau jalan atau lari-lari dalam kelas ini mengganggu, itu berarti itu tidak bagus, mengganggu dengan orang, tidak menghormati orang lain. Itu pasti mereka akan tanamkan dalam diri mereka. Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Disiplin positif. Nah, selalu kita maknai disiplin positif itu dengan tata tertib berkali, aturan-aturan yang kita pasang, sehingga kalau ada di aturan ada di konsekuensi. Padahal hal itu ya barangkali tidak tepat diperlakukan karena mereka melakukan karena hukuman konsekuensi, tetapi mereka harus menanamkan bahwa saya melakukan ini karena saya tidak sesuai
Ya begini, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi nanti mereka memiliki disiplin diri, dia tanamkan motivasi itu untuk melakukan disiplin dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi kalau kita mengancam mereka pasti motivasinya karena kita mengancam. Tapi kalau dia memiliki motivasi dalam dirinya, berarti dia akan melakukan sesuatu kebajikan karena berdasarkan apa yang mereka yakini. Ya. Jadi diharapkan bahwa mereka peserta didik itu melakukan sesuatu berdasarkan ke nilai-nilai mereka, kebajikan yang mereka yakini. Jadi itu konsep itu kita senantiasa harus tanamkan kepada peserta didik. Nah, mereka melakukan sesuatu juga berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Jadi kadang-kadang peserta didik itu ada misalnya siswa kita ada yang langsung merebut makanan temannya karena kebutuhan dasarnya itu dia barangkali anak itu ingin bertahan hidup, dia lapar barangkali sehingga dia bisa merebut mengambil makanan temannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia juga misalnya selalu cari perhatian, ribut karena dia mencari perhatian atau kasih sayang. Kemudian penguasaan, dia selalu mau maju di depan, tampil karena kebutuhan dasarnya itu dia mau dia mau dikenal, eksis. Jadi kalau ada anak seperti itu berarti kebutuhan dasarnya dia mau dikenal. Kita barangkali perlu memaklumi hal tersebut. Ya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia itu ada juga kebebasan. Ya, dia suka lari dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ada juga yang disebut dengan kesenangan. Dia suka anak-anaknya suka bermain. Memang kebutuhan dasar manusia. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia dan kita juga memiliki hal tersebut. Ya kan? Ya. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Jadi itu masih motivasi eksternal. Kalau dia menghindar dari hukuman, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Motivasi karena dia takut sesuatu, karena mau dihukum sehingga motivasinya masih berada di luar. Kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Biasakan kita kalau mau dikasih ranking, anak-anak kasih apa sebagainya, itu ternyata masih masuk kategori motivasi eksternal. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Belum masuk motivasi internal dari dalam diri sendiri. Nah, yang mana yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu atau motivasi diri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ya, jadi ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Jadi kalian misalnya, saya lihat contohnya ada. Jadi contoh saya akan berikan di sini dan saya tulis. Contohnya misalnya dia memakai helm. Orang itu memakai helm. Kenapa dia pakai helm? Karena dia berkeyakinan kalau saya tidak pakai helm pasti akan berbahaya bagi saya kalau saya jatuh. Ya, saya pasti akan ditilang oleh polisi. Jadi dia melakukan, karena dia meyakini bahwa saya pakai helm karena saya saya akan berbahaya. Saya akan jatuh nanti, saya akan melukai saya ketika, dan saya juga pasti akan saya pasti akan dihukum kalau saya tidak menggunakan helm, sehingga motivasi intrinsiknya itu akan keluar. Ya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu akan menyakiti, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri.
pada siswa. Bagaimana supaya siswa itu meyakini nilai-nilai kebajikan. Yaitu, jadi saya sebutkan dulu ya pengertian dari restitusi itu. Jadi restitusi itu bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi wajarlah kalau kita berbuat kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Jadi itu adalah suatu hal yang lumrah. Ya, kemudian bagaimana caranya mereka memperbaiki kesalahan mereka itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu sudah berbuat salah tetapi mereka kembali ke tempatnya tidak berbanding, ya, tapi dia sudah menyadari dirinya bahwa saya sudah berbuat salah dan saya harus kuat untuk menghadapi hal tersebut. Kesalahan apa yang setelah saya lakukan. Kemudian kalau ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, ini minta maaf, 5 posisi kontrol guru yang dimaksud di sini. Jadi kalau saya menyadari bahwa saya biasa menjadi penghukum juga selama hampir 18 tahun saya mengajar, saya sudah pernah melakukan tindakan seperti ini. Memang saya pernah menjadi penghukum. Saya memang pernah membuat siswa merasa bersalah. Dan saya sering juga menjadi teman bagi siswa saya. Kita sadari atau tidak, memang kita sudah melakukan hal ini. Dan kita senantiasa juga menjadi pemantau. Ya, kita melihat, mengamati peserta didik. Kita membuat aturan, kemudian kita memantau yang mereka lakukan. Kemudian ada konsekuensi berdasarkan aturan yang sudah kita terapkan. Terus kita memberitahu kepada peserta didik. Itu adalah ciri-ciri guru pemantau. Dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ya, jadi guru yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ya. Ciri-cirinya menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kadang kita gitu ya. Kita misalnya terlambat siswa, terus memberikan hukuman. Kita lihat terlambat, terus diberikan hukuman, lari. Tidak ada begini. Ya. Terus membuat rasa bersalah. Kadang kita bilang gini, kecewa sama kita, nak. Berapa kali pasti tahu. Lalu anak-anak pasti tidak enak aja rasa kalau kita bilang begitu. Jadi anak-anak merasa bersalah, tapi motivasi yang keluar dari mereka itu masih motivasi sensitif, ya, dari luar, karena mereka melakukan sesuatu karena kita, ya, jadi dia merasa bersalah dengan apa yang kita, ya, bukan mereka lakukan karena merasakan diri mereka. Kemudian enak juga sebenarnya, saya suka jadi teman bagi siswa. Tetapi ini sebenarnya sudah positif nih, arah-arah lebih positif kalau kita sudah menjadi teman dari siswa. Tapi ini motivasinya masih dari luar. Misalnya dia bilang, ayolah yang tertib buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi itu hal tersebut memang kita berteman, memaklumi apa yang mereka lakukan, tetapi mereka akan melakukan sesuatu karena kita. Jadi kalau misalnya Ibu Eka yang suruh, tidak mau nih, harus saya yang suruh, karena dia berteman dengan saya, bukan sama Ibu Eka. Jadi motivasi dari luarnya itu masih dominan, bukan motivasi dari dalamnya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar dan kamu sudah tahu tentang konsekuensinya kan? Itu kita memantau, karena kita sudah buat aturan-aturan, terus mereka mereka melakukan suatu kesalahan, kemudian kita menginformasikan pelanggaran yang sudah mereka lakukan itu sebagai pemantau. Jadi mereka melakukan hal ketertiban itu
jadi bertutur, kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya tidak memiliki akhlak yang mulia. Kalau saya berbuat buruk kepada teman saya melakukan seperti ini, saya tidak baik. Jadi kita berkeyakinan bahwa nilai-nilai kebajikan harus kita senantiasa tanamkan. Jadi itu sebaiknya yang kita tanamkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu, pada saat sebaiknya bukan pada saat awal-awal pembelajaran saja, tetapi senantiasa diingatkan bahwa nilai-nilai kebajikan apa yang kita lakukan ketika kalian berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi itu keyakinan kelas, peraturan barangkali harus kita ganti dengan keyakinan kelas, ya, atau disebut dulu mungkin dengan kontrak belajar, ya. Ya, jadi ini contoh-contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, karena kita yakin bahwa kalau kita tidak mencuci tangan, pasti saya akan sakit. Jadi itu keyakinan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya? Karena kalau saya tidak membuang sampah pada tempatnya, akan lingkungan akan tercemari. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau kita biasa terlambat 5 menit, barangkali ya itu lebih konkret. Tapi kalau lebih abstrak, mungkin seperti menghormati guru ketika berada di kelas. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa ketika saya terlambat itu tidak menghormati guru saya. Ya, itu yang bagaimana kita tanamkan kepada peserta didik. Kemudian berupa pernyataan universal. Memang lebih general, tidak konkret, Bapak Ibu. Dibuat dalam bentuk positif, jangan bilang dilarang. Mungkin yang positif saja, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Nah, ini segitiga restitusi, menyelesaikan masalah dengan mencari solusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Ini bagaimana menjadi seorang manajer yang baik. Berkali ada contoh simulasi. Jadi bagaimana menjadi seorang manajer dalam pembelajaran. Bisa minta tolong Ibu Eka, barangkali kesalahannya ini Ibu Eka terlambat masuk di sekolah, terlambat masuk dalam kelas. Bisa Ibu Eka ke depan kita simulasi bagaimana menjadi seorang manajer yang baik. Jadi ini kita coba menstabilkan identitas dulu, Bapak Ibu, ya. Eka, maaf ya. Eka tahu kenapa Ibu panggil ke kelas, ke ruangan guru ini. Karena terlambat kita. Kesalahannya karena kita terlambat. Eka tahu kenapa
gerakan yang salah. Validasi di gerakan yang salah. Kemudian, jadi kira-kira Eka ingat tidak nak? Kalau Eka terlambat, kemudian guru sudah ada di kelas, itu apa yang Eka yang kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan? Apakah ada yang dilanggar? Ada Bu. Ya, kira-kira apa nak yang dilanggar? Kemarin kan kita sudah ada sepakat pada saat proses pembelajaran apabila saya terlambat dan sesuatu terlambat otomatis saya akan dihukum. Jadi saya bersiap menerima hukumannya ini. Maaf ya, jadi ini sudah ini kan masih bukan masih dalam ini, berarti dia masih menggunakan tata tertib, tapi harus ditanamkan keyakinan kelas. Yang tadi itu keyakinan kelas itu dalam bentuk universal. Bukan dalam bentuk hukuman. Jadi apa misalnya Eka yakini tentang nilai kebajikan, ketika di mana kita lihat. terlambat. Jadi pada saat proses pembelajaran awal Bapak Ibu kasih aturan, jadi dia mau dia hukum. Jadi ada dia mi di mau depan dihukum Ibu, karena tapi ada yang mi kita lihat masukkan di itu depan adalah kelasnya tata tertib. kalau sempat. Tapi kalau kita masukkan keyakinan kelas, berarti dia tapi ada mau kita lihat. dihukum. Terima kasih Kira-kira Bu. Eka apa yang misalnya langgar dapat ketika Kak Ibu baru. nilai-nilai kebajikan apa yang Eka langgar? Nilai-nilai kebajikan apa yang Eka langgar ketika Eka terlambat? Kurang disiplin. Dia sadar ya Bapak Ibu bahwa kurang disiplin. Jadi kurang disiplin. Apalagi kita kena mem sudah ada di kelas, jadi Eka kena gimana perasaannya? Ya, tidak menghormati mem ya, karena mem sudah ada di dalam kelas Dan saya baru datang. ya. Jadi kira-kira solusinya bagaimana nak untuk kedepannya? Saya tidak akan mengulang kesalahan saya nanti. Ya. Saya akan lebih cepat datang dibanding Oke, kita tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ika. Jadi begitu berkali kita menjadi seorang manajer Bapak Ibu. Biarkan dia mereka sendiri yang mencari solusinya. Oh Pak Ahmad mau? Tolong Pak Ahmad. Silakan Pak. Nangis. Iya, kasih masalah. Jadi ada di luar Ibu. Pada dasarnya kalau menurut saya seharusnya diberikan ke siswa. Iya Pak, saya kasih Itu dulu tidak aja menjadi Ibu. masalah. Iya, saya kasih Kalau dulu. kita membuat MOU kesepakatan. Saya kasih dulu Bu. Iya, makasih Bu. Pada pertemuan Iya. pertama misalnya, Assalamualaikum. Bapak sampaikan ke anak-anak semua bahwa apabila Bapak sudah mendahului ada di dalam kelas, maka siswa tidak boleh lagi masuk ke kelas. Apa ini salah Bu? Silakan Bu. Berarti bukan salahnya motivasi siswanya ini yang masih motivasi dari luar. Dia belum memiliki motivasi dari dalam. Karena anak-anak berbuat demikian karena ada sanksi. Dia menghindari hukuman, tidak melakukan pelanggaran karena dia takut. Jadi motivasi dia datang ke sekolah karena lebih cepat. Jadi motivasinya ini anak yang mau dilihat dia datang cepat karena menghindari hukuman. Ya, jadi dia menghindari hukuman. Jadi harus kita tanamkan motivasi dari diri, dari dalamnya. Ya, motivasi intrinsipnya. Bagaimana kalau misalnya katakanlah ada siswa terlambat, kemudian kita bertanya kepada semua teman kita dalam kelas, apakah ini diizinkan masuk atau tidak? Kalau diizinkan, apa alasannya? Dan kalau tidak diizinkan, alasannya itu apa? Ya. Maksudnya berarti kita masih memberikan kontrak belajar. Jadi awal pembelajaran Bapak masih memberikan kontrak belajar, tidak memberikan keyakinan kelas. Kalau Bapak memberikan keyakinan kelas pada awal pembelajaran, mereka saya kalau terlambat tidak enak, kalau mungkin saya harus cepat karena saya tidak hormati guruku kalau saya terlambat. Jadi itu motivasi dari diri. Tapi kalau kita menghindari hukuman, karena ada
Jadi kalau nilai kebajikan itu lebih abstrak, terus pernyataannya universal dibentuk dalam bentuk positif. Ya. Kalau kita konkret, kalau terlambat 5 menit tidak bisa masuk misalnya. Nah itu hukuman aturan. Ya. Jadi kalau jadi anak-anak melakukan sesuatu itu karena motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari luarnya karena menghindari hukuman, bukan motivasi dari dalam dirinya. Ya silakan Pak. Terima kasih Bu Asia atas penguatan yang diberikan kepada kita semua berkaitan dengan implementasi merdeka. Khususnya kita ada satu hal yang hampir sama dengan pertanyaan saya dengan Pak berkaitan dengan komitmen saya misalnya di waktu awal kegiatan di awal tahun ajaran, di mana biasanya terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa kalau misalnya contohnya anak-anak sekalian, bagaimana kalau ada yang terlambat nantinya saya akan memberikan sanksi membaca Al-Quran. Nah, pada saat membaca, pada saat terlambat, saya memberikan sanksi di depan kelas. Apakah ini tidak melanggar aturan di dalam implementasi kurikulum merdeka? Karena otomatis bukan merdeka karena ada istilahnya penekanan, tetapi konsekuensinya kan sisi yang saya pertimbangkan dalam memberikan sanksi itu adalah sisi positifnya. Yang pertama, minimal saya juga pahala, dia juga dapat, dan itu sudah disampaikan bahwa kalau anak-anakku baca Al-Quran tentunya Anda dapat pahala, saya dapat. Jadi alhamdulillah yang kelas 10-7 itu yang sekarang tidak ada yang laki-lakinya itu tidak ada yang memberontak bahwa itu saya tidak setuju Pak, karena memberikan pengalaman. Pahalanya dulu ya saya sampaikan bahwa kalau anak ini lakukan Anda dapat pahala, saya juga dapat pahala. Oleh karena itu, tapi sekarang karena becek di depan Bu, makanya saya tidak di depan lagi, biasanya saya di samping pintu, suruh lagi HP-nya kalau terlambat. Alhamdulillah dari komitmen itu saya lihat dia juga ada perubahan yang beransur-ansur walaupun tetap masih ada yang terlambat. Tetapi yang sudah itu diberikan begitu, dia sudah ada perubahan yang sedikit. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan implementasi ini karena memang ada katakan tadi berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini kan istilahnya tidak ada yang ditekan, mengalir seperti air kalau seperti itu. Nah, kalau tidak ada ikatan-ikatan kita di dalam misalnya menjalankan RPP yang kita rencanakan. Contoh misalnya saya membuat model pembelajaran problem solving, pemecahan masalah. Pada saat menerapkan problem atau pemecahan masalah, problem solving, ternyata di dalam singkatnya itu tidak sampai dari apa yang saya rencanakan di RPP itu. Maka anak-anak itu artinya tidak ada yang seharusnya sudah mampu, ada yang belum. Kan begitu saya berprestasi. Nah ini kesulitan saya terus terang. Saya mencoba di kelas 10-9 ini kan saya walaupun saya tidak sekolah penggerak, tapi saya melakukan sedikit observasi tersendiri bagaimana memetakan satu kelas itu. Saya di 10-9 saya mencoba karena pernah mencoba 3 kelas kayak mau pisah. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul menerapkan model ini, saya yakin percaya kalau kita 3 kelas kita ada dalam 1 hari, kita akan bisa sendiri. Kenapa? Karena kita ini tidak. Kalau saya coba 1 kelas ini, apa hasilnya? Kalau di kelas 10-9 itu berkaitan dengan tadi yang membicarakan pada diferensiasi dengan melakukan pertama adalah di asesmennya di formatif, khususnya yang ditekankan tempo hari Pak FC1 itu bahwa
kita tergantung untuk membuat penyusunan soal atau diagnostik yang akan diberikan kepada anak-anak. Itu saya lakukan di awal. Nah, ini yang terjadi Bu, di kelas 10-9 itu, khususnya mata pelajaran ekonomi itu, saya belum terkadang tidak sesuai dengan rencana saya, apa yang telah saya targetkan. Kenapa? Karena ini tadi ada seharusnya lewat. Nah ini masih ada yang utamanya yang ini yang harus kita kembali lagi. Jadi kira-kira solusi saya minta mungkin pengalaman-pengalaman dari selaku guru penggerak dan mungkin pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman dalam hal saya kira mungkin bukan hanya menangani masalah, bahkan juga saya dengar mengalami seperti itu dalam pelajaran. Jadi mungkin ada yang tidak sama anunya. Nah ini supaya kita tidak terlalu capek, anak-anak juga merasa juga terlayani semua, sehingga tujuan pembelajaran baik yang ada di RPP maupun di LKPD itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya, betul sekali. Dengan kondisi siswa yang bervariasi. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Yusuf. Nah, barangkali sebelum saya menjawab Ibu Evi, nah ini Ibu Evi adalah guru penggerak. Ini bisa diistilahkan dengan fresh from oven, ya, jadi baru sekali merasakan pendidikan guru penggerak. Di dalam guru penggerak itu memang ada juga materi tentang pembelajaran mendiferensiasi dan bagaimana tadi Bu Evi menyelesaikan anak-anak yang diberikan materi konsekuensi atau hukuman yang sifatnya positif, yaitu tetap diberikan sanksi tetapi sanksinya positif. Ya, jadi bagaimana pandangan Ibu Evi? Silakan Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika anak, sebenarnya saya mohon maaf, kalau tadi saya baca undangan kemarin agak siang, jadi perjalanan saya telah kesini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, memang di dalam kurikulum Merdeka kita tidak lagi melakukan pendekatan hukuman, tetapi kita harus berusaha untuk melakukan pendekatan positif. Salah satunya dengan menerapkan segitiga restitusi yang tadi dijelaskan oleh Ibu Mafia. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah Pak itu memvalidasi dulu kan, menstabilkan dulu. Jadi di sini kita stabilkan perasaan anak. Kita tidak boleh langsung kenapa kok begini. Jadi itu menambah perasaan bersalah dia. Itu tidak boleh. Bahkan seorang guru harus mengatakan bahwa Bapak juga pernah melakukan itu, Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi perasaannya langsung stabil. Oh, ternyata kesalahan itu pernah dilakukan. Nah, kemudian langkah kedua, sini dalamnya dikatakan bahwa kita harus memahami kebutuhan dasar anak. Itu langkah kedua dari segitiga restitusi. Jadi kita tanyakan kenapa kamu melakukan itu, ada apa penyebabnya. Jadi setelah dia menceritakan itu, sebenarnya dia sendiri yang harus mencari solusinya, bukan guru yang harus kau harus bangun pagi kalau begitu. Tidak. Nah kalau begitu kalau kau terlambat kira-kira kau harus bagaimana? Dia yang cari solusinya sendiri. Jadi itulah namanya intrinsik dari dalam diri dia. Dia yang saya terlambat karena saya bangun jam 7. Nah kalau begitu harusnya bangun jam berapa? Saya berarti Ibu harus bangun jam 6. Nah bagaimana supaya bangun jam 6 nak? Saya bunyikan alarm. Jadi itu solusi-solusi yang dia cari sendiri atas masalah dia. Dan yang ketiga kita yakinkan, kamu yakin bisa melakukan itu. Jadi kesalahan itu intrinsik. Dia yang carikan solusinya, dia yang temukan solusinya. Kamu yakin kamu bisa? Bagaimana kalau misalnya kamu tidak bangun jam 6? Oh saya bisa kasih tahu mamaku supaya dia gedor-gedor di tubuh. Karena saya susah bangun dia biar alarmku bunyi. Lah bisa? Kira-kira bisa itu mau lakukan? Iya Bu, insya saya bisa. Jadi masalah dia, maka dia yang menemukan solusinya dan kita yakinkan dia bisa melakukan itu. Jadi seperti itu sih sebenarnya solusinya. Jadi kita tidak
kepada anak ketika dia menemukan kasus-kasus atau masalah. Seperti dulu saya juga pernah melakukan tanya jawab wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Supratri tentang dilema etika. Ada anak yang tidak pernah hadir, tapi karena dia membantu orang tua, itu kan dilema, kehadirannya kurang. Tapi di lain sisi dia juga harus membantu orang tuanya dulu bekerja, membantu membuatkan kue, tetapi di sisi lain dia selalu terlambat. Nah, bagaimana solusinya? Nah, supaya kau tidak terlambat, itu dilema etika. Nah, jadi barangkali memang kita kalau misalnya kita sebagai pendidik harus banyak sabar, harus banyak modul-modul tentang kurikulum merdeka, pendekatan positif itu harus banyak kita pelajari kembali dan harus karena secara teori memang mudah, tetapi aplikasinya ini yang memang harus sering-sering dan kita implementasikan ketika kita menemukan kasus-kasus seperti itu. Saya juga punya video satu ketika saya diberi tugas di institusi di guru penggerak, itu ada anak yang merobek buku temannya. Jadi saya jalankan segitiga restitusi supaya bagaimana segitiga restitusi ini berjalan. Jadi akhirnya di endingnya itu si anak mau mengganti catatan temannya, dia mau nyari kembali. Jadi dia gimana temanmu yang robek nak? Saya cari cara ganti bu. Terus temannya dia tapi kan ada catatanku, nggak bisa. Bagaimana kita tahu catatan anak? Ya saya kasih ke aku 1 minggu catat Bina. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kita sebagai guru hanya bagaimana memfasilitasi, mendampingi dan mengarahkan anak dan membentuk karakter baik anak. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran berdiferensiasi juga ada di guru penggerak. Saja bahwa jadi kalau di pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada anak yang belajar secara audio, dia suka belajar dengan mendengarkan musik. Ada anak yang suka belajar dengan kinestetik, jalan-jalan. Ada anak yang suka belajar dengan melihat gambar, visual. Nah, sebagai seorang pendidik kita harus menyiapkan. Nah, kalau misalnya siswa saya sukanya dengan audio, nanti saya putarkan alunan musik. Pada saat alunan musik yang bisa membuat dia rileks. Kalau misalnya anak itu sukanya secara gambar, kita siapkan catat atau kita siapkan di luar, kita belajarnya di luar, kita siapkan alat bahan yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memang harus merancang teknik, cara, strategi kita ketika kita membuat perangkat pembelajaran. Dan saya mulai belajar sedikit ke sedikit. Saya siapkan misalnya tawa, magnet. Ketika saya mengajarkan arus listrik, saya tampilkan juga di slide saya bagaimana kawat dan arus ketika dililitkan maka dia akan menjadi magnet. Prakteknya juga ada anak yang langsung praktekkan. Jadi ada anak yang hanya memperhatikan gambar saya, tapi ada anak yang mau bisa saya praktekkan ini kawatnya dengan pakunya, apa yang terjadi bu? Oh ternyata jadi magnet. Nah gambarnya itu. Ada anak memang yang suka jalan, saya jelasin selalu di jalan-jalan. Enggak cacingan tak kita. Jadi biasa kita juga ada bercanda. Boleh. Oke baik. Jadi barangkali seperti itu. Jadi mungkin juga di antara kita Bapak Ibu guru harus saling sharing. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru. Saya agak susah menerapkan pembelajaran ini. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan? Saya juga mendapat teman-teman sama guru IPA, sama guru fisika. Karena semakin banyak ide dari kepala Bapak Ibu itu semakin hasilnya baik. Saya kira itu. Terima kasih. Hebat sekali. Jadi kita harus banyak berkolaborasi bahwa kita sebagai sudah menggunakan IKN ini, kita sudah mendapatkan predikat sebagai sekolah penggerak dan alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan mengikuti pendidikan guru penggerak. Masih sangat perlu untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk menemukan memecahkan masalah. Ya kemarin saya mengikuti pelatihan sekolah penggerak yang di dalamnya itu ada
Jadi mungkin tenaga seperti Kak itu ada yang masih mengidentifikasi, menganalisis, berarti kita bisa memberikan seperti itu. Kemudian atau misalnya kita masih dalam tahap mengidentifikasi, mungkin ada materinya jangan bisa berbeda, tapi masih dalam capaian seperti itu. Nah, materi itu dalam satu bentuk berdiferensiasi. Bentuk kedua adalah proses. Prosesnya seperti tadi Ibu Evi sudah sampaikan, ada yang anak yang hanya memperhatikan kabel-kabelnya, ada yang memperhatikan bagian apa, itu adalah prosesnya. Bisa berdiferensiasi. Dan juga yang ketiga yang berdiferensiasi adalah produknya. Jadi jangan dipaksakan anak sama produknya, bisa berbeda. Seperti saya meminta anak-anak melakukan misalnya memahami teks yang terkait recount. Kemudian bagaimana mereka mempresentasikan teks tersebut. Nah, saya tidak memaksakan bahwa teks itu harus mereka ceritakan tanpa melihat textbook. Jadi ada siswa yang bisa menceritakan teks recount itu tanpa textbook. Dia bercerita karena dia memang daya ingatnya kuat dan bisa memahami, bisa menganalisa dengan baik. Tapi ada peserta didik dia karena tidak bisa memang memahami materi itu, jadi saya is okay, baca saja. Silakan baca karena memang kemampuannya anak itu dan interest ketertarikan atau minatnya itu mereka kurang pada pelajaran bahasa Inggris, sehingga terjadi perbedaan produk. Jadi ada 3 model perbedaan yang bisa kita terapkan, yaitu materi di subtitlenya, subnya itu bisa berbeda. Kemudian prosesnya yang seperti tadi Ibu Evi sudah sampaikan, prosesnya bisa berbeda, dan produknya. Jadi itu yang saya dapatkan dari pelatihan sekolah penggerak pada waktu itu. Ya. Silakan Pak Yuni. Terima kasih atas penguatan sikap kita semua tentang bagaimana berdiskusi. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu Evi dengan waktunya, tapi saya ini cenderung berkaitan dengan implementasinya kurikulum di sekolah. Implementasi kurikulum di sekolah kita kan ngomong sekarang kurikulum merdeka kan kita acuannya adalah modul. Nah, dari apa yang saya sampaikan dari segitiga tadi, karena di modul itu yang memahami, karena saya tidak terlalu paham, di modul itu kan ada beberapa komponen inti. Yang pertama misalnya di komponen inti itu adalah tujuan pembelajaran, penguatan kemampuannya, kemudian pertanyaan yang bermaknanya. Nah, bagi di samping yang terakhir adalah di penilaian yang mungkin perlu diberikan kita ini selaku guru untuk menentukan kurikulum merdeka ini adalah sistematika dalam proses penilaian, karena ujung-ujungnya nantinya ini adalah penilaian. Kalau teknisnya dalam hal penanganan, ya saya dorong ke Pak Ahmad itu menegak solusinya, karena ya solusi yang yang bertugas untuk nah di penilaian kan kita di kurikulum merdeka merasa jelas salah, karena pernah saya ikut pelatihan, tidak pernah hanya ini apabila semacam baca, kalau saya tidak hanya ada dua penilaian asesmen, ada 2 sub pokoknya, asesmen formatif dan asesmen informatif. Di asesmen formatif kan terbagi atas 5, ada namanya diagnostik, asesmen diagnostik, penilaian diri, jumlah saya tidak salah karena melihat ini, kemudian penilaian antar teman, umpan balik, dan refleksi ditambah dengan PBL, artinya penilaian proses pembelajaran saat berlangsung. Nah, yang kedua adalah penilaian sumatifnya. Nah, kalau ini saja dilakukan dari apa segitiga ini, pertanyaan saya, kapan ini, karena kita ini kan siswa banyak, kapan ini tercapai kesetaraannya antara asesmen formatif, itu tadi formatif yang cenderung lebih dominan kalau menurut saya. Kalau menurut
menurut saya dari segi proses yang dirancang. Kesetaraan sejauh mana kira-kira untuk mencapai antara formatif dengan formatifnya itu. Jadi kalau saran saya untuk kedepannya tentang hari ini, minimal kita oleh tim memberikan penguatan kepada teman-teman ini, kita khususnya berkaitan dengan asesmen, karena akan ujungnya dari proses itu akan melahirkan penilaian. Pertanyaan saya, apakah di asesmen diagnostik tadi itu yang dimaksudkan di situ? Kan ada ukuran yang pasti, kan namanya pencarian solusi, kan pasti ada instrumen yang kita harus targetkan, ada minimal indikator minimal yang kita jadikan sebagai acuan untuk ini. Tidak sekedar bahwa langsung bahwa acuannya begini, implementasinya seperti ini dan mungkin begitu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Barangkali ada penambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Jadi memang masih perlu kita selalu memberikan penguatan tentang kurikulum merdeka. Kadang-kadang juga kita itu masih agak susah beranjak dari kurikulum sebelumnya. Walaupun kita sepenuhnya sudah harus untuk penerapan kurikulum merdeka. Ya, terutama dalam hal penanganan siswa. Kalau misalnya masalah penyusunan perangkat pembelajaran, saya kira bisa dengan cara berkomunikasi, bersinergi dengan teman satu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran itu bisa diwujudkan. Walaupun sebenarnya juga sampai hari ini kita di SMA 4 Makassar yang tercatat di agenda saya itu baru 20 orang yang saya tanda tangani perangkat pembelajarannya. Nah, kalau dihitung dari jumlah guru yang ada di SMA 4 Makassar sebanyak 69, ini memberikan arti bahwa yang sudah menuntaskan perangkat pembelajarannya sebelum belajar itu baru sekitar 29%. Berarti 29%, berarti masih ada sekitar 71%. Ini persentase yang banyak ini yang belum tahu bagaimana persiapan perangkat pembelajarannya. Nah, ya. Kita mengharapkan ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah melengkapi perangkat pembelajarannya itu yang dimiliki adalah motivasi intrinsik, gitu ya? Ya, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Jangan sampai hanya dia takut tidak naik pangkat, tidak takut dikasih dia pelajaran. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada teman, bahwa kesadarannya teman untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya itu diharapkan itu adalah merupakan motivasi intrinsik. Kalau semua teman sudah memiliki motivasi yang seperti ini, saya yakin tanpa diperintah, tanpa diingatkan, dia selalu tuntaskan. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian dalam hal penanganan siswa, kadang juga kita ini harus memiliki trik-trik yang itu yang bisa membawa anak-anak itu bagaimana bisa menyadari. Begitu juga guru, jangan hanya minta memberikan sanksi, tapi dia tidak tahu bagaimana sebenarnya masalah ini siswa. Karena pernah ada kejadian seperti ini. Ini teman guru memang disiplin, bagus, kita hargai, itu tujuannya untuk kebaikan siswa. Tapi masih ada sisi negatifnya yang dia harus benahi. Saya katakan seperti itu. Contoh kasus, seorang siswa dia tutup dia sebentar belajar, mengajar. Assalamualaikum. Baru dilihat siswanya terlambat. Setelah itu salam lagi, belum dipersilakan. Setelah dipersilakan masuk, iya. Sebelum duduk di kursinya, dia disuruh dulu berdiri. Suruh siswanya berdiri depan papan tulis. Berdiri depan papan tulis itu tidak memberikan masalah untuk anak, malah menambah bebannya, malah
beban anak kita. Lalu kita belum tahu kenapa dia terlambat. Nah, setelah itu berdiri beberapa menit disampaikan, besok saya tidak mau lagi terlambat. Ya, sebagai seorang siswa yang patuh dan takut menyampaikan, kalau tidak ditanya, ya dia hanya diam. Ya, siap. Nah, setelah itu suruh. Besoknya lagi terlambat lagi, dimarahi lagi. Ya, dengan kata-kata mutiara. Nah, dikasih besok kalau terlambat jangan lagi masuk. Besoknya betul-betul orang tidak masuk, tidak hadir lagi. Tata-tata semua sudah kita mau makan ini. Berarti dia sudah tidak suka lagi mata pelajaran saya. Nah, besoknya lagi iya muncul dan dia tidak terlambat lagi. Dia tidak terlambat. Tanya sama gurunya, sudah terlambat, tidak terlambat, dimarahi lagi. Kenapa baru saya tidak terlambat? Nah, setelah itu baru dia berani mengatakan, saya tidak terlambat Bu, karena ibu saya sudah meninggal. Artinya apa Bapak dan Ibu? Anak ini terlambat karena dia rawat dulu ibunya, dia kasih makan dulu, baru ditinggalkan di rumah, baru ke sekolah. Karena kebetulan di akhir-akhirnya itu ibunya sakit. Nah, alhamdulillah guru ini tersentuh. Ternyata, iya, semua lontaran-lontaran yang disampaikan pada siswa yang terlambat ini merupakan tuduhan yang tidak sepatutnya dia sampaikan pada siswa. Ya, sehingga setelah dia mengajar, dia panggil siswa, ya, dan dia minta maaf. Ya, sebagai seorang guru ya harus maaf, karena apa yang dilakukan oleh siswa ini adalah merupakan pengabdian pada orang tuanya. Ya. Kemudian apa yang menjadi tuntutannya, maka dia juga harus sekolah. Tapi dia harus memilih bahwa dia harus merawat ibunya. Ya, malah siswa ini harus diajak bahwa Anda bisa memilih keputusan yang tepat. Ya, alhamdulillah ya, siswa ini bisa selesaikan pendidikannya dan dia bisa sukses. Tapi itu merupakan cerita yang biasa disampaikan pada momen-momen tertentu yang bisa memberikan motivasi pada kita semua. Ini yang kita harapkan. Makanya Bapak dan Ibu, ya, kita sebagai seorang guru, ya, kita harus menjadi seorang guru yang baik. Ya. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik? Ya, saya kira saya lama saya senada dengan guru yang dituntun di guru penggerak. Ya, sehingga saya sering menangani kasus, ya, ada konferensi kasus biasanya kalau misalnya kelas membuka ke siswa sudah tidak bisa menangani, maka biasanya kita melakukan konferensi kasus. Ya, saya biasa pesan sebelum konferensi kasus, ya, saya harus tahu apa permasalahannya, apa masalahnya siswa, dan lebih penting lagi bagaimana latar belakangnya. Ini harus kita tahu Bapak dan Ibu, karena kalau kita tidak paham itu Bapak dan Ibu, biasa kita tidak tepat dalam mengambil keputusan. Contoh saya berikan Bapak dan Ibu, permasalahan selalu terlambat. Kita harus kaji dulu bagaimana latar belakang keluarga ini, kemudian siapa teman mainnya, siapa teman gaulnya, kemudian bagaimana situasi di keluarganya. Kita
Kita harus pahami semua dulu ini. Iya. Ya, makanya kalau misalnya tidak ada data-data seperti itu yang saya punya, baru langsung disodorkan untuk hadir dalam konferensi kasus, makanya saya harus tanya-tanya dulu. Masalahnya sering terlambat, tidak pernah masuk sekolah. Ya. Dan saya tanya, ya, sama ya, orang tuanya, apa pekerjaan orang tuanya, ya. Kemudian sama tinggal orang tuanya atau tidak, ya. Kemudian ke sekolah dia pakai apa, ya. Karena pernah juga kejadian ini, siswa selalu terlambat. Kenapa terlambat? Karena dia punya rumah jauh dan dia jalan kaki. Iya. Dia sudah berusaha tidak terlambat, tapi ya karena sikon dan kondisi yang memutuskan tidak bisa memenuhi itu, maka kita sebagai pendidik harus bisa memaklumi. Iya. Karena pernah juga ada sebuah siswa untuk ke sekolah itu dia harus naik sepeda sejauh 5 km saja. Iya. Padahal dia sudah bangun pagi-pagi. Iya. Dia naik sepeda. Iya. Sehingga kadang dia terlambat. Ya, apalagi kalau misalnya anak-anak itu terlambat baru satu kali, ya kita harus pahami kenapa terlambat. Mungkin karena motornya bocor, karena kita juga dulu kan biasa mengalami hal seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini harus bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah sering, kita harus tahu di mana masalahnya. Kalau ditanya, kenapa sering terlambat? Ternyata dia bangunnya jam 8. Ya kalau bangun jam 8 jelas tidak bisa. Datang. Dari solusinya kenapa dia bangun jam 8? Ada yang biasa kasih bangun? Tidak. Berarti ini juga partisipasi orang di rumahnya ini harus diberikan motivasi. Iya, supaya anaknya tidak terlambat tuh bantu kasih bangun. Iya. Karena jangan sampai kesalahan ini hanya dibebankan pada siswa. Ya, tapi di dalam lingkungan keluarganya tidak ada perhatiannya. Bilang kenapa tidak kasih bangun? Pak, saya itu Pak kalau pagi-pagi jam 6 sudah tinggalkan rumah. Jadi saya harap dia ke sekolah padahal tidak. Nah ini yang salah. Maka sebagai wali kelas harus paham semua ini. Ya, sehingga kalau misalnya pekerjaan itu bisa ditunda sedikit keberangkatannya, ya diharapkan diperhatikan dulu ini anaknya atau adiknya supaya yakin bahwa dia sudah berangkat ke sekolah dan kalau perlu harus diantar sendiri. Iya. Karena ada beberapa kasus yang terjadi, Pak saya itu setiap hari setiap pagi Pak saya antar. Iya betul Bapak yang antar, tapi setelah Bapak pulang anaknya juga punya haluan lain. Ini yang kadang tidak sinkron ini. Saya ditanya kenapa? Saya Pak kalau masuk ikuti pelajarannya ini baru paham Pak sampai langsung dimarah-marahin. Gimana caranya Pak? Saya tidak betah, saya tidak tahan dimarah-marahin, maka saya lebih senang di luar. Nah, tentu tidak senada seirama dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini kita harus perlu penguatan. Sehingga saya harapkan, ya, kita itu harus menjadi guru yang baik. Bagaimana menjadi guru yang baik? Hanya ada 2 kategorinya kalau menurut saya. Yang pertama itu guru itu harus menjadi motivasi. Kalau ada guru yang tidak bisa memberikan motivasi pada peserta didiknya, ya Bapak Ibu belum bisa menjadi guru yang baik. Ya. Motivasi itu masih ada 2. Iya, seperti yang disampaikan, ada motivasi ekstrinsik, kemudian intrinsik. Iya, kalau ada anak masuk belajar sama kita masih takut-takut karena nilainya tidak mau nilai kurang, itu masih ekstrinsik itu. Belum itu menjadi targetnya Bapak dan Ibu. Tapi itu sudah bisa menjadi salah satu kategori
guru yang baik. Karena sudah ada motivasinya nih. Walaupun sebenarnya itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa yang kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi, bisa menginspirasi itu siswa. Bagaimana kalau misalnya kita sudah bisa menjadi inspirasi bagi siswa, bisa kita ngerti bahwa kita sudah bisa merubah dia menjadi yang lebih baik. Bahkan kita bisa membakar semangatnya dia. Bahkan bukan cuma dia, orang lain juga. Ini yang kita harus pikirkan, Bapak. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki dua hal ini, iya, ini pasti kita sudah bisa menjadi guru yang baik, dan pasti juga saya yakin itu bagi umat Islam surga menanti. Gitu ya, itu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua. Saya juga sempat sekolah, kalau misalnya Bapak Ibu hadir di sekolah tepat waktu karena takut sama kepala sekolah. Tapi oke, bisa. Tapi saya mau bukan itu motivasi yang saya utamakan. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, iya. Nanti saya hadir baru masuk tepat waktu, ya bagaimana kalau saya tidak ada? Iya. Karena pernah pengalaman buat saya nih Bapak dan Ibu. Ya, karena saya itu mengandalkan itu bagaimana membantu situasi sekolah walaupun saya tidak ada lingkungan sekolah. Saya melihat, oh ini guruku ini nanti tepat waktu masuk kalau saya ada. Ya, pada saat saya punya ada kegiatan di luar, saya pantau, oh ternyata lain ini. Oh nanti dia rajin kalau ada pimpinannya. Jadi bagaimana kalau tidak dilihat sama pimpinannya? Pasti lain yang dilakukan. Mudah-mudahan tidak ada di tempat kasar ya. Kalau di tempat lain ada. Bahkan dia ajak teman, tidak ada kepala sekolah, kita pergi makan-makan mempengaruhi lagi teman. Hal yang menyesatkan, ya. Mudah-mudahan di SMA 4 itulah harapan saya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi guru yang baik. Guru yang baik yang saya maksud itu adalah guru yang bisa memberikan motivasi, ya, dan guru yang bisa memberi inspirasi pada peserta. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada tertarik, nanti kita akan sharing, komunikasi bersama, kita senantiasa berkolaborasi bagaimana menyusun, merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas supaya dengan berkolaborasi insya Allah kita bisa mendapatkan tujuan akhir yang diharapkan. Ya, saya kira demikian karena waktu sudah jumlah setelah Indonesia, jadi saya akhiri dengan ucapan Nasrullah wa fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Moderator Bapak Haji Ya, terima kasih. Demikian materi dari Ibu Rafia sebagai komite pembelajaran beserta kepala Kesehatan. Jadilah sebenarnya bukan hanya guru baik, tapi guru hebat. Dalam kurikulum IKN itu dikenal dengan Bapak Guru Hebat, Bapak Ibu Guru Hebat. Hebat lebih dan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, jangan lupa kali ini Bapak Ibu
biasanya justru dengan ice breaking. Ya, alangkah baiknya kita kasih ice breaking sebelum ditutup. Ya, sekarang ice breaking untuk pelajaran akhir. Biasanya saya berikan namanya tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Kalau saya bilang 1, tepuk 1 kali. Saya bilang 2, tepuk 2 kali. Yang ketiga 3 kali. Dan yang keempat, hebat atau semangat. Nah, itu. Coba kita praktekkan. Tepuk semangat kan 1. Kalau yang tidak kompak dihukum. Ulangi 1, 2, 3, 4. Semangat. Ya, ada lagi satu lagi ya. Ada berupa cerita. Nah, ini biasanya ala Pak Pasari. Jadi ada satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Jadi kalau saya bilang kakak, maka goyang kak. Nah, bapak ibu ikuti. Ya, kak. Ke kanan. Kalau ke kiri, adik, dek. Begitu. Kalau bapak ke depan, kalau ibu ke belakang, ya, bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, pada suatu hari bapak sekarang berdiri. Silakan berdiri. Berdiri. Tapi kalau begini kan nggak bisa. Kalau satu berdiri. Sebelum diakhiri kali ini. Pada suatu hari keluarga si A menerima tamu. Ya. Bapak dan ibu menerima tamu dengan lapang dada. Anak-anak yang berkumpul di ruang tamu, kakak, adik, silakan ke dalam menyiapkan air panas untuk tamu. Tamunya dipersilakan untuk masuk dan duduk oleh bapak. Bapak-bapak, ya, dan ibu-ibu. Setelah berselang beberapa saat, kemudian tamunya pulang. Saya kira begitu SPG kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata ini, semoga menginspirasi Bapak Ibu. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.